Apa sih yang sedang terjadi di negara kita saat ini? Sampai-sampai orang-orang termasuk public figure memasang status menyangkut peringatan darurat dan rame-rame turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi ke Senayan atau kantor DPR RI. Dan tidak hanya di Jakarta, seruan untuk ikut turun ke jalan mulai menyebar ke berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya, kenapa sih orang-orang termasuk public figure itu memasang status menyangkut adanya peringatan darurat berlambang Garuda dengan background warna biru? Apa sih maksudnya? Dan kenapa banyak mahasiswa yang kemudian melakukan demonstrasi atau unjuk rasa atau turun ke jalan? Bukannya negara kita sekarang ini sedang baik-baik saja? Atau adanya isu ini, sebenarnya negara kita sedang dalam status darurat seperti status itu. Lalu, apa hubungannya antara putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon gubernur dan wakil gubernur atau kepala daerah yang kemudian tadinya rencananya akan dianulir atau dibatalkan melalui sidang paripurna DPR RI. Walaupun baru-baru ini katanya sidang paripurna DPR RI dengan agenda untuk membatalkan atau menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK itu tidak akan dilaksanakan. Apa benar isu ini ada hubungannya dengan Presiden Jokowi dan keluarga, termasuk dengan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang akan diangkat bulan Oktober nanti? Pertanyaan ini mungkin sebagai bentuk dari kegelisahan kita sebagai masyarakat terkait dengan isu-isu politik dan hukum atau konstitusional yang sedang memanas di Indonesia. Apalagi di berbagai pemberitaan, hal ini terus dibahas. Status peringatan darurat dengan lambang Garuda dan background biru yang banyak digunakan oleh orang-orang termasuk public figure atau tokoh masyarakat biasanya diartikan sebagai simbol peringatan atau protes terhadap adanya kebijakan atau isu politik tertentu yang dianggap penting dan bisa berdampak luas. Karena penggunaan lambang Garuda juga menunjukkan bahwa isu ini dianggap serius menyangkut kepentingan negara. Warna biru itu sering dianggap dengan adanya ketenangan dan ketegasan dalam menyampaikan pendapat atau protes, atau katakanlah dengan demonstrasi dengan jalan damai. Jadi mahasiswa atau public figure itu turun ke jalan untuk menunjukkan atau mengekspresikan ketidakpuasan masyarakat atas adanya isu-isu yang dianggap oleh masyarakat bisa merusak tatanan demokrasi atau hukum atau konstitusi kita. Nah, demonstrasi ini mungkin terkait dengan kekhawatiran bahwa ada upaya atau tindakan untuk mempengaruhi atau mengubah keputusan hukum yang seharusnya bersifat final dan mengikat atau final and binding, atau harusnya itu dilaksanakan tanpa tawar-menawar terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai batas usia calon gubernur dan wakil gubernur atau kepala daerah. Jadi, hal yang perlu kita ketahui, sebelumnya Mahkamah Konstitusi atau MK sudah mengeluarkan putusan yang menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun pada saat pencalonan, bukan pada saat pelantikan. Nah, isu ini muncul karena ada spekulasi bahwa putusan ini mungkin akan dibatalkan atau dianulir melalui sidang paripurna DPR RI. Jadi ada dugaan atau indikasi tentang adanya potensi intervensi dari pemangku kekuasaan atau pemerintah terhadap sidang paripurna DPR RI yang terpenjara karena kasus hukum kalau tidak mau disentuh oleh hukum. Isu inilah yang kemudian dianggap memicu timbulnya reaksi keras dari mahasiswa, public figure atau masyarakat yang melihat sebagai ada upaya untuk tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara mengutak-atik aturan hukum demi kepentingan kelompok atau golongan tertentu atau keluarga tertentu. Sederhananya gini, masyarakat menganggap ada upaya dari penguasa termasuk DPR RI dan partai pengusungnya
untuk tidak mentaati putusan MK dengan cara mengesahkan rancangan undang-undang pilkada yang memperbolehkan calon gubernur atau calon wakil gubernur yang belum berusia 30 tahun pada saat pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur nantinya. Untungnya, rencana pengesahan rancangan undang-undang pilkada ini selanjutnya dibatalkan yang mungkin saja disebabkan karena besarnya penolakan atau kritikan dari masyarakat. Beredar spekulasi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK ini dianggap sebagai hambatan atau halangan untuk rencana Presiden Jokowi yang mungkin ingin mencalonkan salah satu anggota keluarganya yang saat ini belum mencapai usia 30 tahun, yang nantinya akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau wakil gubernur pada saat pendaftaran calon dibuka. Artinya, ada upaya dari penguasa atau kekuasaan melalui kekuasaannya untuk mengubah aturan demi memfasilitasi ambisi politik tertentu dari keluarga atau kelompoknya, yang tentu saja hal ini telah memicu kontroversi atau penolakan besar dari tengah-tengah masyarakat kita. Walaupun Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang akan dilantik pada Oktober nantinya tidak ada hubungan langsung dengan isu ini, tapi jelas kita lihat bahwa situasi politik yang bergejolak sekarang ini tentu saja bisa mempengaruhi iklim politik dan dinamika kekuasaan menjelang pergantian kepemimpinan Oktober nantinya. Apalagi, cawapres dari Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka atau anak Presiden Jokowi saat ini. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil terkait dengan isu yang sedang memanas saat ini? Mengenai bagaimana kita harus bersikap, memang ini tergantung pada prinsip atau nilai-nilai yang kita pegang selama ini. Kalau kita merasa bahwa isu ini menyangkut kedaulatan hukum atau konstitusi, termasuk karena melanggar prinsip berdemokrasi, serta memiliki dampak yang luas bagi negara, tentu saja bagi kita, maka menyampaikan suara atau berpendapat bisa dianggap sebagai sebuah rasa cinta kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun saya pribadi sebelumnya dengan jelas memberikan dukungan untuk Presiden Jokowi untuk 2 periode, tapi tidak berarti saya harus mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tanpa adanya kritikan. Justru, dalam sebuah demokrasi, mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum atau konstitusi dan keadilan yang berlaku di masyarakat merupakan sebuah bagian dari tanggung jawab kalau kita sebagai masyarakat yang peduli dan cinta akan NKRI menyampaikan kritikan apabila memang dalam menjalankan kekuasaan itu ada sesuatu yang tidak benar. Ingat, Presiden Jokowi bukan Tuhan, tapi manusia biasa yang juga bisa salah. Katakan salah kalau memang salah. Salam cinta untuk Indonesia.